Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak hanya amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang memiliki amal tersebut sudah meninggal. Dosa pun ada yang namanya dosa jariah. Orang yang memiliki dosa jariah tentu akan sangat menyedihkan keadaannya. Sebab sekalipun ia sudah meninggal, dosa tersebut akan terus ditimpakan kepada para pelakunya. Seperti yang kita tahu, setiap amal perbuatan pasti akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari pembalasan. Sebagaimana dalam firman Allah berikut, "Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan sesungguhnya sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfud." Quran Surat Yasin ayat 12. Orang yang memiliki amal baik dan amalan itu memiliki dampak yang baik serta bermanfaat setelah orang tersebut meninggal, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik dan pahalanya akan terus mengalir. Itulah amal jariah. Namun sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang telah dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa. Inilah dosa jariah. Jenis dosa ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak dalam amalan yang bisa menjadi sumber dosa jariah ini. Berikut ini adalah sumber dosa jariah yang harus kita tahu agar kita terhindar dari dosa jariah. 1. Menjadi pelopor dalam melakukan maksiat. Hati-hati ketika melakukan sesuatu perbuatan. Apabila jika dalam melakukan perbuatan tersebut kitalah yang menjadi pelopornya, tidak masalah jika kita menjadi pelopor dalam melakukan amal kebaikan, sebab itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Namun jangan sampai kita menjadi pelopor untuk melakukan maksiat dan kejahatan yang menyebabkan orang lain baik di sekitar lingkungan atau orang yang melihat perbuatan kita itu mengikuti apa yang kita lakukan, sebab itu bisa menjadi salah satu sumber dosa jariah untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Jangan sampai kita terjebak dalam sumber dosa jariah yang pertama ini. 2. Mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat. Sumber dosa jariah yang kedua adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dan kemaksiat. Orang yang mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat akan mendapatkan dosa jariah. Meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu, merekalah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman, menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Orang-orang yang memiliki dosa jariah seperti ini akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, meskipun orang yang mengajak sudah meninggal sekalipun. Sahabat yang beriman, itulah sumber-sumber dosa jariah yang wajib untuk kita hindari. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ibadah wajib yang dikerjakan seorang muslim sebanyak 5 kali dalam sehari adalah sholat. Ya, sholat adalah ibadah yang wajib untuk dikerjakan seorang muslim. Karena dengan melaksanakan sholat, itu berarti kita taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang kita ketahui, di zaman yang serba sibuk ini banyak sekali orang yang disibukkan oleh pekerjaannya sendiri dan urusan-urusan duniawi lainnya.
sehingga tidak jarang banyak muslim yang meninggalkan sholat demi menyelesaikan pekerjaan yang dia kerjakan, atau hal lain yang membuatnya lupa akan kewajibannya sebagai muslim, yaitu beribadah. Sholat merupakan tiang agama, sekaligus amal yang paling penting untuk kita agar dapat meraih surga di akhirat kelak. Oleh karena itu, adalah sebuah kerugian besar jika kita sampai meninggalkan sholat tersebut. Kerugian-kerugian akibat meninggalkan sholat antara lain: 1. Akan merugi di akhirat. Kelak, ketika kiamat sudah terjadi dan manusia-manusia telah dibangkitkan kembali, maka dimulailah perhitungan amal-amal yang kita peroleh ketika hidup di dunia, dan amal ibadah yang akan pertama kali dihisab adalah sholat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, amal ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholatnya. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amal lainnya seperti itu. Bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalnya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalnya.'" Hadis riwayat At-Tabrani. Itulah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sekaligus menjadi peringatan bagi kita untuk tidak meninggalkan sholat. Karena sholat adalah salah satu amal ibadah sebagai kunci surga dan ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Untuk itu, jika tidak ingin merugi di akhirat, maka dirikanlah sholat dengan tepat waktu. Ajaklah anak, istri, keluarga, dan kerabat-kerabat dekat untuk melaksanakan sholat. Ingatkanlah mereka bahwa sholat adalah ibadah yang wajib untuk dilakukan, karena setiap muslim adalah wajib untuk saling mengingatkan. 2. Masuk ke dalam neraka Sakor. Salah satu kerugian meninggalkan sholat yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang menyebabkan kamu sekalian masuk ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat." Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Kerugian ini akan menjadi penyesalan yang tidak berarti di akhirat. Ketika di dunia lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat, maka inilah yang akan didapatkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Tidak diselamatkan dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka ia tidak akan bercahaya, tidak mempunyai hujah atau alasan, dan tidak akan diselamatkan. Di hari kiamat kelak, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sama saja dengan mengerjakan dosa besar. Imam Ad-Dahabi menyatakan, orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tergolong pelaku dosa besar, sedangkan yang meninggalkannya satu kali saja sama dengan orang yang berbuat zina dan tindak kriminal pencurian. Meninggalkan seluruh sholat yang 5 waktu secara total termasuk dosa besar. Apabila hal tersebut dilakukan berulang kali, maka pelakunya dianggap telah melakukan dosa-dosa besar, kecuali jika orang tersebut bertaubat. Kemudian jika terus-menerus melakukannya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi, celaka, dan berdosa. Sahabat yang beriman, untuk itu tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, kita wajib mendahulukan sholat ketika telah tiba waktunya sholat. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara sholat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala
أكبر سبحان الله